Remaja masjid bagi air gratis bagi pengunjung HUT PI ke-170. TNI AL selamatkan 17 penumpang kapal wisata. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 5 Februari 2025. Selama 60 menit ke depan terdapat sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mariani Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sebagai wujud toleransi antar umat beragama di Kabupaten Manokwari, remaja Masjid Manokwari membagikan ribuan air mineral secara gratis kepada masyarakat yang akan beribadah ke Pulau Mansinam. Beginilah wujud toleransi yang ditunjukkan belasan remaja Manokwari. Meskipun berbeda keyakinan, namun terlihat antusias dan kepedulian mereka dalam mensukseskan perayaan ibadah perkabaran Injil ke-170 tahun di tanah Papua sangat tinggi. Hal itu yang ditunjukkan pemuda masjid dengan memberikan air mineral secara gratis kepada masyarakat yang hendak beribadah melalui Pelabuhan Laut Manokwari pada Rabu 5 Februari pagi tadi. Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Papua Barat Mas Rawi Arianto menyampaikan, kegiatan yang dilakukan remaja masjid ini merupakan bentuk toleransi mereka dengan turun langsung memberikan air mineral gratis kepada jemaat dan masyarakat yang akan berkunjung ke Pulau Mansinan. Wabarakatuh, salam, selamat pagi. Kita dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kabupaten Manokwari hari ini mengadakan aksi sosial, yaitu pembagian air mineral kepada peserta jamaah yang mau beribadah ke Pulau Mansinam dalam rangka memperingati HUT penggambaran Injil yang ke-170. Agenda ini yang kami lakukan bagian bentuk toleransi kami dan perhatian kami kepada saudara-saudara kami yang lagi merayakan HUT PI yang ke-170. Ini juga bagian dari bentuk menjaga toleransi kami dan perhatian kami dalam rangka mensukseskan agenda tersebut. Demikian, terima kasih. Sementara itu, pantauan TVRI Papua Barat di Pelabuhan Laut Manokwari pagi tadi, ribuan masyarakat yang akan pergi beribadah di Pulau Mansinan memadati 3 kapal yang disiapkan oleh panitia, yakni kapal Marget, Express, Bahari, dan kapal LCT. Natalindo Kariwai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan pengawasan dan sibling terhadap makanan dan minuman yang dijual di sekitaran Pulau Mansinam pada perayaan Pekabaran Injil ke-170 tahun. Di samping melakukan pengawasan makanan dan minuman, BPOM Manokwari juga melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE obat dan makanan kepada masyarakat dan pedagang yang datang ke Pulau Mansinam. Selain memberikan pesan-pesan terkait obat dan makanan, BPOM Manokwari memberikan paket edukasi berupa baju, kipas, handuk, dan membagikan plat, stiker, serta poster bagi pengunjung. Kepala BPOM Manokwari Agustin Sewerimon mengatakan, selain itu BPOM Manokwari juga mengawal keamanan pangan tamu VIP yang datang beribadah melalui cek security dengan menguji dan memeriksa makanan yang nantinya disajikan bagi tamu. Melalui dari pemeriksaan pangan berbahaya dan kimia yang terdapat pada makanan dan minuman. Ada 2 kegiatan ya, kegiatan mandiri yang dilakukan langsung oleh Balai Pom Manokwari. Jadi kegiatan mandirinya yaitu kami melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kan kita lihat banyak sekali pedagang ya, pedagang jajanan dan mereka menjajakan produk-produk pangan. Maka teman-teman langsung memberikan informasi dan edukasi tentang keamanan pangan kepada mereka. Dan kegiatan yang kedua, kami dipercayakan juga untuk mengawal keamanan pangan tamu ya, VIP. Jadi ada tim food security yang sudah sejak pagi ada di tempat ini karena mereka harus memeriksa, menguji
makanan yang akan diberikan untuk dikonsumsi oleh tamu. Jadi mereka sudah. Kepala BPOM Manokwari menghimbau kepada masyarakat agar selalu mengecek kemasan yang dibeli melalui cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa sehingga masyarakat terhindar dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Penjual aksesoris di Pulau Mansinam berharap pemerintah daerah dapat menata para pedagang yang berjualan di Pulau Mansinam ketika perayaan HUT Pekabaran Injil berlangsung setiap tahunnya. Yuli Kray, salah satu penjual aksesoris kerajinan tangan dari kota Jayapura, Papua, datang jauh-jauh hanya untuk berjualan aksesoris hasil kerajinan tangan yang dibuat seperti noken, manik-manik, mahkota, gelang, kalung, dan masih banyak lagi yang dijual Yuli Usi di Pulau Mansinam. Ia mengaku bahwa ini pertama kalinya menjual aksesoris sampai di Pulau Mansinam. Meski begitu, Lucy yang disapa Mama Kray ini berharap kepada pemerintah daerah dapat menata tempat jualan bagi pedagang makanan maupun penjual aksesoris kerajinan tangan seperti mereka sehingga tidak semrawut. Ada tempat khusus penjual makanan maupun kerajinan tangan dan pakaian. Terkait dengan Food PI, kalau bisa mungkin ditata lebih lagi supaya difokuskan. Mungkin tempat ibadahnya di mana, kita yang pedagang-pedagang kita di mana, supaya tidak istilahnya kita tidak kocar-kacir, kita terarah. Jadi mungkin diarahkan bagaimana kita yang istilahnya souvenir, kita difokuskan di daerah mana. Yang penjual makanan difokuskan daerah mana. Jadi kita tuh tidak campur-campur seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Bu. Aksesoris yang dijual mulai harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sekaligus, kata Yuli, proses pembuatan aksesoris biasanya tidak sekaligus dilakukan. Biasanya dari pembuatan kalung selama hampir 1 minggu, setelah itu dilanjutkan dengan aksesoris lainnya dengan menggunakan bahan dari kayu putih, kayu matoa, dan kayu lenggua. Dari 25.000, 20.000, sampai dengan 50.000. Paling tinggi itu 50.000. Ibu, untuk proses pembuatannya nih butuh waktu berapa lama? Kalau sekaligus kan tidak mungkin. Nah, kita biasa bertahap. Nah, kita sudah waktu yang ini kita buat kalung dulu. Nanti kemudian minggu berikut kita buat apa lagi. Kalau ini kayak begini, ini pakai kayu apa nih? Kalau ini ada 3 macam kayu. Nah, di sini ada satu yang putih, ini kayu susu. Karya yang putih ini kayu susu. Terus yang merah ini kayu matoa. Ini kayu matoa. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sebanyak 17 orang korban kapal wisata Putri Papua dinyatakan selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Sorong Sigit, Papua Barat Daya pada Senin malam 3 Februari 2025. Inilah aksi penyelamatan korban tenggelam kapal wisata Putri Papua saat dievakuasi oleh personil Koarmada 3 dengan menggunakan kapal KRI Mata Bongsa. Dengan menggunakan kapal KRI Mata Bongsa 873. Di lokasi penemuan sejumlah korban di perairan Seget Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa siang 4 Februari 2025. Kejadian tersebut berawal ketika kapal wisata Putri Papua berangkat dari Sorong pada Senin malam pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ombak besar menghantam kaca samping kapal yang merupakan kamar mesin sehingga kaca pecah dan menyebabkan air masuk ke kapal tersebut. Ombak besar menghantam kaca samping kapal yang merupakan kamar mesin sehingga kaca pecah dan menyebabkan air masuk ke kapal dan tenggelam. Komandan Lantamal 4 Sorong Laksamana Pertana TNI Joni Sudianto mengatakan insiden tenggelamnya kapal wisata Putri Papua akibat musibah pasca cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Sorong. Dari 17 korban, 6 orang diantaranya warga negara asing dan 11 orang warga negara Indonesia.
Para korban dinyatakan selamat setelah personil Koarmada 3 Angkatan Laut menggunakan KRI Mata Bongsang 873 berhasil menyelamatkan 17 korban. Dan Lantamal menjelaskan 17 korban selamat langsung mendapat penanganan medis oleh tim Rumah Sakit Dr. Soweto Sorong. Evakuasi dari KM Putri Papua yang tadi malam tenggelam, kemudian ABK dan penumpangnya terapung-apung. Kemudian tadi malam kita dari TNI AL mendapatkan berita dari Pos Waisai, kemudian kita sampaikan ke Armada, kemudian Armada mengerahkan KRI, kebetulan ini Komandan KRI Mata Bongsang untuk melakukan SAR pencarian. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu sekitar 2-3 jam kita cari, akhirnya kapal dan krunya ketemu, namun dalam kondisi kapal sudah tenggelam, kru dan penumpangnya sudah terapung-apung di laut. Alhamdulillah segera cepat kita dapat evakuasi, ya sebagian barang juga bisa kita amankan yang terkait dengan dokumen dan lain sebagainya. Sementara nakoda kapal wisata Putri Papua menjelaskan kondisi kapal layak berlayar, namun akibat cuaca ekstrim menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Awal kejadiannya pertama kita berlayar dari Sorong, kita mau trip ke Musol. Nah, terus di dalam pelayaran kami dari Sorong Musol, cuaca mulai memburuk sekitar pukul 20 sudah mulai pelan cuaca, tapi yang sangat keras itu pukul 23.30 sehingga menyebabkan kaca kamar mesin itu pecah. Jadi air masuk semua. Awalnya dari situ ya? Kamar. Tenggelamnya dia dari mana? Areanya masih di sekitaran Sili. Ini layak Pak. Kita sudah sering berulang kali berlayar. Karena cuaca Pak. Itu ombak ya? Pecahnya Ya, karena ombak? Ya ombak dan angin. Oh, berarti kaca kamar mesin yang menjadi pertama air masuk ya? Ya, jadi kita pompa tidak sesuai dengan air masuk dan airnya kita pompa. 17 korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Owetojo untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, PT Gak Nikel, salah satu perusahaan terbesar yang beroperasi di wilayah Kepulauan Raja Ampat, menggelar media gathering bersama para jurnalis dan LSM yang berlangsung di Denpasar, Bali tanggal 2 Februari 2025. Punya itu semuanya. Sebagai perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, PT Gak Nikel setiap tahun menggelar media gathering bersama para jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat yang berlangsung di Denpasar, Bali selama 3 hari dan berakhir pada 3 Februari 2025 lalu. Media gathering merupakan wujud kolaborasi sinergitas antara media pers dan pihak perusahaan PT Gak Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Peserta yang mengikuti media gathering sebanyak 32 wartawan, baik media online dan media elektronik. Kegiatan tersebut sangat positif bagi para jurnalis, selain mendapat informasi tentang kinerja perusahaan dan kontribusi PT Gak Nikel kepada negara seperti setoran pajak, CSR program pengembangan masyarakat, hingga penghijauan lokasi areal perusahaan. Ketua Panitia Media Gathering Rudi Sumual mengatakan, kegiatan media gathering sebagai agenda tahunan, tujuannya untuk memberikan informasi yang kooperatif terkait beroperasinya PT Gak Nikel yang telah dilakukan pada tahun 2024. Selain itu, kata Rudi, pihak perusahaan akan menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025, termasuk target produksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan media gathering ini sudah di agenda tahunan kita ya. Tujuannya yang pertama adalah tentunya kita memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di tahun berjalan. Artinya kita lakukan itu di awal tahun, seperti sekarang ini kan tahun 2025 awal, untuk kita mengupdate terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun 2024. Dan tentunya di situ juga kita akan menginformasikan
kegiatan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025. Ya, termasuk target-target produksi misalnya. Berapa sih target produksi di tahun 2025 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan RKB yang sudah kita ajukan dan persetujuannya. Yaitu sekarang ini 4 juta. Kalau dulu kan 3 juta. Sekarang untuk 2025 adalah 4 juta metrik ton. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tujuan kita adalah bersilaturahmi juga. Karena selama ini kita tentunya cuma berkontakkan lewat HP, tapi kalau kita boleh ketemu di sini, itu tentu kita bersilaturahmi dengan teman-teman media supaya terjalin hubungan yang tentunya harmonis antara kita. Yang ketiga, tentunya ya lewat kegiatan ini kan ada kita isi dengan namanya motivator. Di motivator itu dia memberikan edukasi ke kita bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan stakeholder kita, dengan mitra kerja kita, baik dari kita sendiri maupun dari para teman-teman media. Lebih lanjut, kata Rudi, PT GAK Nikel menjalankan operasinya dengan mematuhi berbagai regulasi pemerintah, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Injil masuk di Mansingan, tanah Papua diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Andus Haji Ali Baham Teomere MTP, penjabat Gubernur Papua Barat, beserta jajaran pemerintahan di Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170 tahun. Pekabaran Injil di Tanah Papua oleh Otto dan Gessler dengan misi membawa perubahan yang terang untuk semua masyarakat orang asli dan seluruh masyarakat di Tanah Papua, untuk menjadi tonggak sejarah dalam penyebaran agama Kristen di bumi Cendrawasih dan menyadarkan kita bahwa makhluk ciptaan Tuhan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus mempererat persaudaraan dalam semangat membangun kesatuan budaya, tanah, adat, dan menjaga kedamaian di Tanah Papua. Salam satu hati, satu saudara, satu tungku tiga batu di bawah naungan Rumah Kaki Seribu di Provinsi Papua Barat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Injil masuk di Mansingan, tanah Papua diberkati. Injil masuk di Mansingan, tanah Papua diberkati. Baik, Shalom, selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, terima kasih. Sore hari ini tim daripada persiapan HUT PI ke-170 tahun emas di Tanah Papua datang dan menyapa Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Bupati sendiri saya
Margoswaran STMSI, terima kasih. Pada kesempatan ini yang pertama, saya atas nama seluruh komponen masyarakat yang ada, pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat menyongsong perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170 tahun, merupakan tahun emas di negeri dan tanah ini. Karena Injil kami bisa berbicara, karena Injil itu bisa berbuah dan kami bisa menjadi seorang pemimpin di wilayah tanah adat kami sendiri. Baik, pada kesempatan ini satu ucapan terima kasih saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada para penginjil dan lebih khusus kepada dua Sendeling, Otto dan Geisler. Sampai dengan masa itu sampai dengan saat ini, Injil itu bergema dan Injil itu memang adalah kekuatan Allah. Sehingga saat ini tanah Papua yang tadinya gelap berubah jadi terang. Dengan adanya 170 tahun Injil masuk di tanah Papua, mari kita terus berkolaborasi. Pembangunan iman, tetapi juga pembangunan di dalam roda struktur pemerintahan, khususnya di tanah Papua, bersama-sama dengan semua komponen. Kita akan membangun tanah ini dengan mengedepankan nilai-nilai kasih, nilai-nilai iman, sehingga tanah ini betul-betul diberkati dan menjadi berkat bagi kita anak-anak negeri dan anak-anak peta yang ada di negeri dan tanah ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polresta Manokwari berhasil menangkap 3 tersangka kasus pencurian dengan kekerasan jalanan, yakni jamret dan begal, yang sempat meresahkan warga Manokwari beberapa waktu lalu. Kini 3-nya telah diamankan di tahanan Polresta Manokwari. Tidak menunggu waktu lama, Satuan Reserse Kriminal Polresta Manokwari berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada pejasa ojek di lorong masuk Toko Nurati, Sanggeng pada tanggal 28 Januari 2025 lalu dengan tersangka berinisial BF, dan juga kasus penikaman yang terjadi di depan Hotel Swiss Bell pada akhir bulan Januari kemarin. Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangunson saat memimpin press release siang tadi mengatakan tersangka BF sendiri merupakan mantan residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Saat itu pelaku dan rekannya mengelabui korban yang merupakan pejasa ojek untuk masuk ke lorong menjemput penumpang di dalam. Namun yang terjadi, pelaku malah merampas kendaraan milik korban. Korban pun lalu lari dan pelaku sempat mengarahkan parang ke kepala korban, namun berhasil ditangkis sehingga membuat tangan korban terluka parah. Ini Duras juga yang kemarin ini yang begal ojek ya. Ini yang meresahkan juga ya. Dan kemarin itu sempat diviralkan juga. Ini sebenarnya kejadiannya di luar tanggal 27 ya. 28. Nah ini kejadiannya hampir sama juga ini. Modelnya hampir sama. Cuman kalau yang tadi itu didatangi, kalau yang ini dikelabui. Jadi ojek ini mau diberhentikan, diberitahu sama satu orang pelaku bahwasannya di dekat gang ada penumpang yang akan pesan ojek, yang mau menaiki ojek. Nah, yang bersangkutan masuk. Begitu masuk, di stop sama 2 orang.
mau dirampas kendaraannya, dia cabut kuncinya, dia kabur. Tapi di situ dia dibacok ke arah kepalanya, ditangkis. Nah, yang membacok kita dapat. Sementara itu untuk pelaku utama penikaman yang terjadi depan Hotel Swispel saat ini masih dalam pengejaran anggota. Namun dua pelaku lainnya yang sempat ikut memukul korban kini telah diamankan, yakni SA dan DG yang masing-masing masih di bawah umur. Nanti masih kita kembangkan. Nah, pelaku penikaman yang sudah kita amankan, pelaku penikaman masih kita buron. Ini yang ikut memukul. Ini yang ikut memukul. Kami berharap dengan adanya kami rilis ini, dari orang tua korban ataupun korban pelaku sendiri, dari orang tua pelaku ataupun pelaku sendiri, kiranya mau bekerja sama lebih baik menyerahkan diri. Untuk pelaku SA dan DG dikenakan pasal 170 dan pasal 365 perampasan kendaraan dengan ancaman hukuman 5-12 tahun kurungan penjara. Sedangkan BF dikenakan pasal 365 pencobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya mengalami deflasi pada bulan Januari 2025. Provinsi Papua Barat terjadi deflasi 2,29% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 107,94 pada Desember 2024 menjadi 105,47 pada Januari 2025. Pada bulan Januari tingkat deflasi tahun kalender memiliki nilai yang sama dengan deflasi bulanan. Demikian secara tahunan ke tahun terjadi deflasi sebesar 0,44%. Sementara di Provinsi Papua Barat Daya terjadi deflasi sebesar 1,36% secara bulanan dan secara tahunan kalender terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,35 pada Desember 2024 menjadi 103,92 pada bulan Januari 2025. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Mary, mengatakan penyumbang deflasi terbesar adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi sebesar 14,36% dengan andil sebesar 2,33%. Komoditas penyumbang pada kelompok adalah tarif listrik sebesar 2,34% dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut menyumbang deflasi sebesar 0,18%. Mengalami deflasi. Deflasi terdalam sebesar 2,29% terjadi di Manokwari. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Kota Sorong sebesar 1,25%. Pada Januari 2025, Provinsi Papua Barat mengalami deflasi yang berbanding terbalik dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi sebesar 14,36% dan andil sebesar 2,33%. Komoditas penyumbang pada kelompok ini adalah tarif listrik dengan andil deflasi sebesar 2,34%. Sementara di Provinsi Papua Barat Daya, deflasi juga dipicu oleh perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Deflasi sebesar 9,19%. Meski begitu, inflasi tertinggi terjadi di Sorong Selatan sebesar 0,91%, sedangkan inflasi terdalam terjadi di Kabupaten Sorong sebesar 0,59%. Natalino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung pelaksanaan HUT Pekabaran Injil ke-170 tahun di Tanah Papua, Polresta Manokwari menyiapkan sebanyak 900 personil gabungan. Selain itu, setiap aparatur yang dilarang akan disimpan oleh anggota di Perubahan Manokwari.
Apel dalam rangka pengamanan dihadiri ratusan personil gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Senkom, Pelindo, KSOP, PMI, Pramuka, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari. Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangunsong menjelaskan, nantinya seluruh personil akan dibagi ke setiap posko-posko penyeberangan, baik di darat maupun di laut dan Pulau Mansinam. Di samping itu juga akan dilakukan patroli skala besar guna mengantisipasi Kamtibmas yang sewaktu-waktu dapat berubah di kota Manokwari. Kapolresta mengatakan jumlah personil gabungan TNI Polri yang diturunkan sebanyak 900 orang. Gabungan TNI Polri itu sekitar 900, hampir 1.000. 900 itu yang pelaksanaan kegiatan. Tapi di samping ini juga yang lainnya nanti kami akan melaksanakan patroli skala besar. Nanti kami dibantu sama TNI dari Bapak Kasdim, Bapak Pasarkan, Kapasarkan. Kami nanti pada saat hari hanya kami akan melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi Kamtibmas yang mungkin sewaktu-waktu bisa berubah di wilayah Manokwari. Selain itu, kata Kapolresta, saat perayaan UT PI berlangsung besok, personil gabungan TNI Polri akan melakukan sweeping atribut yang dilarang oleh negara. Apabila ada pengunjung yang kedapatan menggunakan atribut, akan langsung disita di pelabuhan maupun saat turun di Pulau Mansinam. Menekankan di sini kan wilayah daerah kita ini kan termasuk daerah yang rawan atribut-atribut. Kami mengharapkan dari masyarakat, tadi seperti disampaikan Bapak Kasdim, kegiatan ibadah jangan diselimuti dengan kegiatan yang lain. Ini ibadah, ya ibadah saja. Jangan dipolitisir ke arah yang lain, karena nanti orang yang niatnya beribadah, jadi ada batu sandungan kan jadi tidak baik. Kapolresta Manokwari berharap dukungan dan sinergitas semua pihak agar pengamanan UT PI besok dapat berjalan dengan baik dan semua kegiatan bisa terlaksana hingga selesai. Nathan Nugrawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hadir di Manokwari untuk perayaan HUT Pekabaran Injil ke-170 tahun. Ben Hur Tomi Mano disambut kerukunan masyarakat Tabi Papua Barat. Ben Hur Tomi Mano berterima kasih atas sambutan luar biasa keluarga besar Tabi. Selasa 4 Februari 2025, tepat jam 12.00 waktu Indonesia Timur, Ben Hur Tomi Mano, mantan wali kota Jayapura, bersama keluarga tiba di Manokwari untuk melaksanakan perayaan UT Pekabaran Injil ke-170 tahun. Kehadiran mereka di Bandara Udara Rendani Manokwari disambut masyarakat Tabi yang berdomisili di Papua Barat. Tarian yang diiringi dengan huruf suling tambur menjemput rombongan. Ketua Ikatan Kerukunan Tabi Papua Barat, Edison Ompe bersama anggota lainnya mengenakan mahkota dan juga noken sebagai ucapan selamat datang di Provinsi Papua Barat. Ben Hur Tomi Mano saat diwawancarai bersuka cita karena bisa disambut oleh keluarga Tabi di Papua Barat. Dirinya yakin bahwa tanggal 5 Februari 2025 sebagai tanggal kemenangan iman bagi umat Kristiani dan juga sebagai tanggal kemenangan bagi dirinya sebagai anak negeri yang dipilih untuk menjadi pemimpin di Provinsi Papua. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanah ini untuk kita sekalian, untuk rajin bekerja dan rajin melayani. Saya merasa terharu semua masyarakat Tabi yang ada di Papua Barat. Hari ini saya disambut dengan penuh sukacita dan damai karena mereka mengasihi seorang anak Tabi yang memimpin negerinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ishak Simulkenye, bangsa ini tidak akan dipimpin oleh orang lain kecuali bangsanya sendiri akan bangkit memimpin bangsanya sendiri. Hari ini sukacita luar biasa dan saya hadir di sini bersama istri dan anak-anak untuk merayakan kemenangan saya besok tanggal 5 yang akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi di tanah ini Laila, dan hadiah untuk GKI di tanah Papua, seorang anak yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsanya di Papua. Tuhan Yesus memberkati. Setelah tiba di Bandar Rendani, Ben Hur Tomi Mano bersama Ketua Kerukunan Tabi Papua Barat bersama rombongan melakukan konvoi dalam kota Manokwari. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sebagai bentuk dukungan perayaan HUT Pekabaran Injil ke-170 tahun di Pulau Mansinam, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat akan berbagi kasih kepada anak-anak. 5 Februari 2025, Pekabaran Injil di Tanah Papua genap berusia 170 tahun. Untuk mendukung panitia dalam perayaan HUT Pekabaran Injil yang dipusatkan di Pulau Mansinam, Majelis Rakyat Papua Barat akan melakukan aksi berbagi kasih. Aksi berbagi kasih yang akan dilakukan berupa pemberian makanan kepada anak-anak sebanyak 500 kotak. Ketua 2 MRP Fransina Indom kepada TVRI Papua Barat saat memantau kesiapan tim MRPB berbagi kasih menjelaskan kesiapan sudah dilakukan dan merupakan bentuk kepedulian dalam mendukung panitia. Di kesempatan yang sama, Willy Egemor menyampaikan aksi berbagi kasih MRP Papua Barat sebagai bentuk dukungan dari MRPB dalam perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua. Aksi sosial yang akan dilakukan besok juga mendapat respon positif dari Muhammad Lakotani, adil bersama Kuarda Pramuka Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Injil masuk di Mansinam, tanah Papua diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Brigjen Polisi Dr. Andes Yosi Muhamarta selaku Wakapolda Papua Barat mewakili Kapolda Papua Barat beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-170 tahun Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Semoga hari ulang tahun Pekabaran Injil menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama dan sinergi dengan elemen masyarakat dan lembaga lainnya, agar perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-170 tahun yang bertempat di Kota Manokwari tercinta dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, salam presisi. Injil masuk di Mansinam, tanah Papua diberkati. Injil masuk di Mansinam, tanah Papua diberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Lamek Duansiba, anggota DPD RI, perwakilan Provinsi Papua Barat, periode 2024-2029, mengucapkan selamat memperingati HUT Pekabaran Injil ke-170 tahun di Tanah Papua, tanggal 5 Februari 2025. Mari kita bangun kesehatan guna mewujudkan misi Allah bagi keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di Tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati. Injil masuk di Mansinam, tanah Papua diberkati. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Saudara Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan berharap seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat mendukung panitia seleksi DPRP Papua Barat dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan yang berharap agar masyarakat di Papua Barat dapat mendukung jalannya proses tahapan seleksi DPRP Papua Barat. Yang dilakukan oleh tim pansel, hasil penilaian dari tim pansel diharapkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan berharap semua peserta yang mengikuti seleksi harus mempercayakan hasil seleksinya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Kasbanpol Papua Barat melalui panitia seleksi. Tanggung jawab panitia melalui seleksi administrasi, kompetensi, dan juga kesehatan, sehingga keputusan yang telah diambil oleh panitia seleksi harus didukung. Baik, terutama kepada semua ya peserta ataupun yang mengikuti tes ataupun seleksi DPRP Papua Barat, mari saja kita semua ya kita tetap menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pansel, tapi juga kepada Kasbanpol dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga tugas tanggung jawab mereka terutama melakukan seleksi ini, baik seleksi administrasi tetapi juga kompetensi dan juga kesehatan, sehingga dari hasil seleksi ini ya akan diumumkan atau disampaikan yang nilai terbaik atau lulus terbaik. Itu kita semua pihak harus mendukung pansel, sehingga kita harapkan apapun yang mereka putuskan, saya kira semua sudah melalui mekanisme yang ada tadi itu. Seleksi administrasi sudah lulus, kemudian kompetensi lulus, kesehatan lulus, ya pasti mereka akan menetapkan, akan di ranking siapa yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ketika ditetapkan semua pihak harus patuh, taat dan hormati dan dukung. Domingus Mandacan berharap bagi peserta yang merasa dirugikan dalam seleksi tersebut bisa menempuh jalur hukum, jangan melakukan aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau ada pihak-pihak yang artinya mereka-mereka yang ikut seleksi DPRP ini, kalau ada yang merasa tidak puas, ada jalur hukum, silakan ditempuh jalur hukum. Nah, sehingga tidak ada membuat gaduh, ribut dan sebagainya ya. Apalagi kita sedang ada dalam suasana HUT PI ya. HUT Pekabaran Injil yang 170 tahun 5 Februari 2025. Ya, tadi awal saya sudah ajak semua mari kita sebagai tuan rumah, nyonya rumah, kita menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian di Manokwari supaya aman, tentram dan HUT PI ini bisa berlangsung dalam suasana kekeluargaan penuh damai, penuh sukacita, penuh harapan bagi kita semua yang ada di tanah Papua ini. Ya, untuk itu sekali lagi ya bagi mereka yang ikut tes ataupun seleksi DPRP ini ya tidak usah ribut-ribut, tidak usah demo-demo, jangan lagi palang-palang ya. Ketika merasa tidak puas dan sebagainya, ada jalur hukum, silakan tempuh jalur hukum. Ketika melalui jalur hukum kalau menang ya pasti dia akan menang dan akan dilantik juga seperti itu. Ya saya ambil contoh waktu seleksi MRP di 2017 ya. Ketika seleksi kemudian ketika ada yang merasa bahwa pansel tidak bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, pemerintah tidak bekerja sesuai mekanisme yang ada, pada akhirnya kita digugat. Ya, digugat pada akhirnya mereka menang. Oke, mereka menang dan kita lantik mereka lagi antara waktu gitu. Ya, terima kasih. Domingus Mandacan berharap di momen perayaan HUT Pekabaran Injil ke-170 tahun, semua masyarakat di Papua Barat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Menyambut HUT ke-53 Basarnas pada tanggal 28 Februari nanti, kantor Manokwari menyelenggarakan bakti sosial donor darah menggandeng PMI Papua Barat yang berlangsung Senin 3 Februari 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang aula kantor SAR Manokwari itu dipimpin langsung Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin. Berbagai unsur potensi SAR yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut yakni TNI Angkatan Laut, Polresta Manokwari, TNI Angkatan Darat, Dharma Wanita Kansar Manokwari, serta pegawai di lingkungan kantor SAR. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin mengatakan, ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT Basarnas ke-53 yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2025.
Menurutnya, donor darah merupakan tindakan mulia yang sederhana namun berdampak luar biasa, guna membantu masyarakat yang sedang membutuhkan darah di Kabupaten Manokwari. Untuk target kantong darah yang disiapkan sebanyak 50 kantong darah yang nantinya akan diserahkan ke Palang Merah Provinsi Papua Barat. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara ulang tahun Basarnas yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2025. Rangkaian salah satu rangkaian kegiatan adalah donor darah. Memang sebagai perhatian Basarnas terhadap kesehatan diwujudkan dengan adanya donor darah ini untuk menolong masyarakat yang juga membutuhkan darah di PMI, sehingga kami melakukan penyumbangan atau donor darah yang diikuti oleh seluruh pegawai kantor SAR Manokwari. Demikian. Target berapa kantong darah yang terkumpul? Targetnya sih kami sudah mengundang juga beberapa instansi. Targetnya lebih dari 50 kantong. Nah, kalau sekarang kemungkinan kalaupun tercapai berapa nanti kita lihat terakhirnya. Ini memang kegiatan sukarela yang bisa kita paksakan. Tidak hanya donor darah, sejumlah kegiatan juga akan dilaksanakan untuk menyambut HUT ke-53 Basarnas seperti melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penanganan stunting, Badan Amil Zakat Papua Barat juga ikut berkolaborasi dengan BKKBN Papua Barat melalui program Orang Tua Asuh. Badan Amil Zakat Papua Barat dalam memberikan layanan zakat di Papua Barat, jumlah keseluruhannya telah mencapai 600 lebih. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Basnas Papua Barat telah menjalin kerjasama dengan BKKBN Papua Barat. Ketua Badan Amil Zakat Papua Barat Ali Mustafa di sela-sela perayaan HUT Basnas ke-24 pada Sabtu kemarin menjelaskan, dalam pemberian zakat sesuai ajarannya tidak semua bisa memperolehnya, namun untuk infak dan sedekah bisa diberikan. Salah satunya dengan kolaborasi yang dilakukan bersama BKKBN Papua Barat dalam program Orang Tua Asuh bagi anak stunting. Pertama, alokasi khusus dari dana zakat yang notabene zakat itu tidak semua orang bisa menerima hal itu karena itu mengikuti aturan rujukan daripada aturan dari Al-Quran sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana fungsi daripada zakat itu sendiri. Tapi kalau infak dan sedekah bisa kita tasarrufkan kepada semuanya, termasuk diantaranya kami yang sudah berkolaborasi dengan BKKBN dalam rangka untuk penanganan apa tadi genting ya, tindakan apa ini orang tua asuh stunting, cegah stunting. Ini yang sudah kami tasarrufkan dan menjadikan kolaborasi, dan kedepannya kami sudah ada yang mengaku dengan BKKBN dalam rangka untuk ini mengentaskan kemiskinan di kerjasama antara Basarnas dengan BKKBN. Untuk yang disalurkan kemarin kita menjadi orang tua asuh kurang lebih 11 anak. Di kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Papua Barat Pilmona Maria Yarolo menyampaikan bahwa BKKBN dalam melaksanakan program nasional tetap berkolaborasi dengan mitra, salah satunya ialah Badan Zakat Papua Barat yang difokuskan pada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Kalau Basnas, ya memang kita BKKBN di dalam melaksanakan program-program kerja kita, kegiatan, kita selalu melibatkan mitra-mitra kerja yang terlibat di dalam mendukung pelaksanaan program kita. Nah, terutama program prioritas pemerintah, yaitu program stunting yang memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 sesuai Perpres 72/2021. Nah, Basnas ya sebagai mitra kita di dalam mendukung upaya penanganan stunting melalui pemberian bantuan dana yang dikelola untuk pemberian makanan tambahan dengan sasaran kemarin itu adalah ibu hamil yang ada kita lakukan kemarin di distrik Masni. Di distrik Masni ada sasarannya 9. Dalam rangka mendukung program Orang Tua Asuh dalam capaian penanganan stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya,
Kepala BKKBN juga menyampaikan bahwa sejauh ini telah ada 42 mitra yang bersedia berkolaborasi dengan BKKBN. Kolaborasi tersebut bertujuan agar target capaian 871 untuk Papua Barat dan 521 untuk Papua Barat Daya dapat tercapai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat meluncing peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis Atlas Provinsi Papua Barat. Kita akan lanjut dengan acara selanjutnya. Food Security and Vulnerability Atlas merupakan peta tematik yang menggambarkan tingkat kerentanan pangan di suatu wilayah. Peta ini juga bagian dari analisis data indikator kerentanan pangan. FSVA juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan intervensi pembangunan pangan di daerah, yaitu dengan mengevaluasi kinerja pembangunan pangan daerah. Komponen-komponen yang digunakan dalam penyusunan FSVA antara lain ketersediaan pangan, akses pangan, dan kemanfaatan pangan. Selain itu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, antara lain kondisi ekonomi, politik, dan keamanan. Guna mengantisipasi hal tersebut, tetapi juga dalam hal perencanaan ke depannya, nanti Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat menggelar diskusi bersama, tetapi juga melaunching Food Security and Vulnerability Atlas. Pejabat Sekda Papua Barat Yaakob Fonataba dalam sambutannya mengatakan, untuk mengatasi masalah pangan di Papua Barat diharapkan adanya kerjasama semua pihak, tidak hanya dinas tertentu saja. Selanjutnya, Yaakob juga berharap dari pemetaan masalah di pangan haruslah lebih dioptimalkan dan harus tepat sasaran serta berdasarkan data yang tepat. Institusi dari Bapeda misalnya membuat perencanaan tidak tepat. Kenapa? Lokasi sasarannya beda dengan yang ada di peta kerawanan pangan. Nah, ini yang harus dibuat secara tepat, Bapak Ibu. Terus nanti kalau sudah dapat, Dinas Lingkup yang mengusahakan kegiatan budidaya yang nanti disponsori oleh, tadi saya bilang ada TNI, ada Polri, ada instansi lain yang juga membantu, itu tepat. Komoditi apa yang diusahakan situ yang menjadi kebutuhan, yang penyumbang inflasi. Nah, itu yang kita harus bicarakan, Bapak Ibu. Nah, Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa kita sekarang di atas 2 ya, Bu. 2, inflasi. Ini sudah titik-titik rawan, Bapak Ibu. Saya berharap hari ini ketika kita bicarakan tentang peta ini, dia akan memberikan informasi akurat. Informasi ini akan menjadi bahan perencanaan yang tepat untuk kita mengambil langkah-langkah kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasionalnya. Diharapkan dari kegiatan tersebut kiranya dapat menumbuhkan kembali perekonomian di Papua Barat, mengatasi terjadinya kemiskinan ekstrim serta pertahanan pangan yang cukup andal di Papua Barat dan Indonesia. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sejarah baru tercatat, yaitu penulisan tangan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diikuti oleh 3.870 peserta di Manokwari, Papua Barat, yang berlangsung selama 1 jam 30 detik berhasil mencetak rekor muri. Penghargaan rekor muri ini diterima PGGP Papua Barat bersama Sinode GKI di Tanah Papua. Panitia perayaan HUT ke-170 tahun masuknya Injil Kristus di Tanah Papua bersama Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat melaksanakan kegiatan penulisan tangan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kegiatan tersebut diikuti oleh 3.870 orang dari berbagai kalangan umat Kristen di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Para penulis terdiri dari para pendeta, para teologia, kaum bapak dan ibu, pemuda serta anak-anak. Penulisan tangan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih 30 detik. Dengan kegiatan tersebut, Persatuan Gereja-Gereja Papua, Papua Barat dan Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mendapat penghargaan rekor muri. Sebagai tindak lanjut dari hasil hari ini, maka panitia akan mengurus 2 hal. Pertama, sebagai ketua panitia, Dr. Derek Kampir akan mengurus ini untuk masuk ke arsip nasional. Ya, arsip nasional, kemudian kami juga mengurus hak cipta, hak intelektual dari pencapaian ini melalui Kanun Hukum Provinsi Papua Barat. Dan ini yang tindak lanjutnya. Jadi hasil outcome ini kita
proses seperti itu. Melakukan satu kegiatan bersama panitia perayaan 170 tahun untuk melibatkan 3.870 orang menulis Alkitab di 57 lokasi yang berbeda dalam waktu 1 jam. Lalu dalam berbagai kesempatan selalu sampaikan ini Tuhan, kita ada tanah yang diberkati Tuhan dan kita sudah dapat berkat Tuhan dan kita harus jadi berkat bagi banyak orang dalam tugas tanggung jawab kita. Itu disebut 170 tahun PI di tanah Papua. Mari saja kita semua umat Tuhan di atas tanah ini, mari ya, dengan doa sulung, oto dan Desra, dengan nama Tuhan kami mengucap tanah ini, kami sudah berkati, kita sudah diberkati, kita sudah dapat berkat Tuhan, mari kita jadi berkat bagi semua orang. Penulisan tangan Alkitab tersebut tersebar di 50 titik yang telah disiapkan panitia HUT PI. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah syukur dan sekaligus penyerahan piagam rekor muri kepada PGGP Papua Barat dan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 5 Februari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.